Guys, balik lagi di Coffee Shop Talk bareng gua, Michael, raja terakhirnya Isekai. Dan seperti biasa masih di Isekai Coffee, karena nggak kemana-mana ya, selalu di Isekai Coffee, karena namanya juga Isekai Coffee Shop Talk. Jadi di episode kali ini, sebisa mungkin gua nggak mau marah. Dan kayaknya sih episode ini juga tidak akan menyebabkan gua marah ya. Cuman mempertanyakan, mempertanyakan cara berpikir seseorang mungkin ya. Atau etika, cara seseorang beretika gitu ya. Jadi biar kita nggak lama-lama, jangan lupa ritualnya like, comment, share, subscribe. Terus thank you selalu buat support yang masuk berupa saweran dari Saweria, traktiran kopi, traktiran makan, dan yang lainnya. Thank you banget ya. Tanpa kalian gue jadi ngurangin ngopi. Thank you. Oke. Jadi biar nggak lama-lama, langsung aja gue mau ke permasalahannya ya. Jadi kemarin tuh ada acara dari Suburaya di Indonesia, kayaknya bekerja sama dengan Multi Toys, kayaknya ya, gue nggak tahu ya, kalau salah mohon maaf. Soalnya gue juga nggak sempet datang, gue ada kesibukan lain. Intinya adalah gue bacain langsung ya. Penggemar di Indonesia, Gento, Yasunobu, dan Teruaki mendengar panggilanmu. Pemutaran pertama Ultraman Blazers The Movie Tokyo Kaiju Showdown pada tanggal 9 dan 10 Maret, serta acara bincang-bincang khusus selama Ultra Heroes Tour pada tanggal 10 Maret, semuanya diikuti oleh begitu banyak penggemar yang bersemangat. Itu tentu saja merupakan kenangan yang tidak terlupakan bagi kami, semoga juga bagi Anda para penggemar. See you next time, terima kasih. Jadi intinya adalah pemeran Ultraman Blazer itu datang ke Indonesia. Terus ada acara nobar, ada juga acara meet and greet. Dan acaranya berlangsung dengan baik, acaranya berlangsung dengan seru. Teman-teman juga yang jadi panitia, ya kan. Gue nggak bisa gue sebutin satu-satu namanya karena banyak banget ya. Sampai tiba-tiba foto-foto hasil dokumentasinya itu dipublish oleh pihak Suburaya langsung di Facebooknya mereka. Dari situ komen bergulir. Ternyata ada kejadian yang nggak enak nih guys. Tapi sebenarnya bukan nggak enak gimana sih. Ini lebih ke kejadian yang nggak enak karena masalah etika. Gue nggak tahu apakah orang yang bersangkutan ini ngerti etika atau tidak, atau karena memang hanya memanfaatkan kesempatan saja, atau memang kita orang-orang lain itu tidak melihat ini sebagai sebuah celah dan kita yang bodoh gitu, atau kita aja yang kurang pinter gitu, atau memang seperti itu gitu ya. Gue nggak tahu. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa ngasih buah pendapatnya. Yang salah itu kita tidak bisa memanfaatkan keadaan, atau dia yang salah kurang etika gitu ya. Gue jujur nggak tahu orang ini siapa, dan gue juga nggak tahu namanya siapa, tapi kita akan sampai ke sana. Ikutin aja terus ya guys. Nah terus ini gue tampilin dulu hasil kriaan acaranya ya guys. Jadi aktor-aktornya ada semua di sini, dan pemeran aslinya langsung dari Jepang datang. Tuh ada semua ya. Iya, lengkap lah pokoknya lah. Lengkap tuh. Gue kasih lihat lagi tuh. Jakarta Maret 9 sampai 10 2024. Nah, yang disayangkan adalah tiba-tiba ada orang namanya Cleon. Cleon ini memposting foto si pemeran utama ini, si Tomoya ini, bersama seorang fans. Aktor utamanya si Ultraman Blazer ini namanya Tomoya ya. Dia lagi sama fans, tapi si fansnya ini bukan memegang merchandise dari Ultraman Blazer. Masalahnya, beliau ini memegang sebuah alat henshin, yaitu Kamen Rider Heart dari serial Kamen Rider Build. Nah, kebetulan si Tomoya ini memerankan dua karakter ya. Dia pernah menjadi Kamen Rider Heart di serinya Drive, dan dia juga pernah menjadi Ultraman, yaitu Ultraman Blazer. Nah, di sini nih sepertinya anak ini minta tanda tangan di merchandise Kamen Rider. Yang menjadi masalah, dan kenapa sampai dibully dan kenapa sampai rame adalah Tomoya ini datang ke Indonesia sebagai perwakilan dari Suburaya untuk menjadi perwakilan Ultraman. Beliau bukan datang ke Indonesia sebagai Toei atau bukan sebagai Kamen Rider. Itu dua kontrak yang berbeda, dua kontrak yang terpisah, dua perusahaan yang total beda. Nah, si Cleon akhiran di sini komen, terima kasih Suburaya, terus dikasih foto ini. Ini bukan si Cleon ya, ini orang yang beda ya. Cleon ini adalah orang yang posting, tapi orang yang bawa henshin itu, alat henshin itu bukan si Cleon ya. Ini cuman si Cleon mungkin iseng atau sengaja bikin bola salju atau apa, gue juga nggak tahu. Akhiran ramelah komen-komennya masuk. Cleon, hapus ini. Cleon, respect dikit sama Suburaya lah bro, norak banget. Aja kalau kenapa-napa kejar aja orang ini gitu kan. Nah terus komennya jadi panjang. Nah sampai
Sampai Robi Kazuya pun komen, yuk direpot rame-rame aja. Ini akun Cleon, nggak ada etika dan respect sama sekali. Kalau direpot rame-rame akunnya hilang dan harapan kedepannya tidak ada lagi postingan-postingan seperti rasa hormat adalah kuncinya. Cleon, cepet amat, caper amat lu Udik. Cleon lanjutan. Cleon, so asik lu, akun bodong. Cleon, woi, bongak, hapus postingan kau tuh. Caper kau salah tempat. Cleon kebelet cocok logi. Ini masih bully-bulian lagi ya, panjang ya. Gue juga nggak baca tapi gue tampilin aja. Lagi terima kasih Suburaya, terima kasih Ultraman Blazer, terima kasih Gento, terima kasih Fukuto Toicho, Yosunobu, terus terima kasih telah datang, semoga kalian kembali lagi. Malaysia Wen Suburaya gitu kan, nyalakan kawan gitu. Terima kasih ya, intinya banyak yang terima kasih, banyak yang arigato, banyak juga yang minta depan datang lagi, banyak juga yang ngebully segala macam. Nah, kalau gua ngelihatnya ini gimana ya? Dari sudut pandang fans, gue ngerasanya mungkin ini cocok loginya gue. Sekalian gue minta tanda tangan di merchandise si Kamen Rider, kan yang main orang yang sama. Atau dia berpikir kapan lagi orang ini datang? Mungkin ini pertama dan terakhir kalinya dia kesini dengan jadwal kesibukan syuting, dengan apa. Tapi di satu sisi beliau datang sebagai Ultraman, bukan sebagai Kamen Rider. Jadi gue mencoba melihat dari dua sudut pandang ya, dari sisi fans dan dari sisi bisnis. Dari sisi fans, menurut gue ya gak bisa dibilang salah juga sih, dia fans gitu ya. Mungkin dia salah kalau memang sudah ada peringatan dari Suburaya atau dari IO yang menjelaskan hanya boleh membawa barang atau hanya boleh meminta tanda tangan di barang-barang yang berbau Ultraman Blazer. Selain itu akan ditolak atau tidak boleh dan dia tetap bawa. Nah, itu mungkin salah. Tapi balik lagi nih, kalau kita bicara dari sudut pandang etikanya memang nggak masuk sih guys. Memang nggak masuk. Sama sekali nggak masuk. Ya, gimana ya? Ibaratnya lu pakai jasa gua buat bikin poster. Ternyata sampai sana gua nggak disuruh bikin poster. Ibaratnya gue disuruh ngedirect, ibaratnya gue disuruh ngambil foto gitu. Ya beda lah kasusnya lah. Dalam hal ini beliau datang sebagai Suburaya atau sebagai Ultraman, bukan sebagai Kamen Rider Heart. Tapi itu my two cents of view ya. Jadi kalau gue salah ya gue juga mohon maaf gitu. Cuman menurut gue kasus ini sebenarnya nggak harus digede-gedein juga. Kesalahan satu orang doang gitu ya. Tapi ya memang mencoreng sih menurut gue, secara etika mencoreng gitu ya. Apalagi pemikiran dan cocok logi gue itu juga diberatkan ke gini loh. Kalau memang ini hal yang wajar atau hal yang lazim, pasti banyak yang melakukan ini, nggak dia doang. Tapi karena cuma satu orang ini doang yang melakukan, jadi gue lebih yakin kayaknya ada sesuatu yang salah dengan etikanya orang ini gitu ya. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Jadi buat temen-temen yang tahu orang ini, atau jika lu nonton video ini dan lu mau klarifikasi dan lu mau mengutarakan sudut pandang lu, kenapa lu melakukan ini, silakan ke Isekai. Gue akan kasih panggung dan gue akan kasih waktu dan tempat untuk lu bikin klarifikasi bareng kita bareng lah. Jadi gue juga nggak mau ngejudge, main asal ngejudge aja gitu, enggak. Tapi tetap kalau memang lu mau klarifikasi ya silakan aja gitu. Isekai selalu terbuka. Menurut teman-teman yang nonton gimana? Apakah ini memang wajar sebagai seorang fans dia melakukan ini atau memang dia kurang etika? Ya balik lagi, kalau menurut gue sih etikanya mungkin kurang ya. Gue sambil minum ya gengs ya. Yang kayak gini nih sebenarnya kekhawatiran dan ketakutannya gue adalah pihak Suburaya jadi males dan nggak mau datang lagi ke Indonesia gitu. Akhirnya datangnya ke negara lain, which is jadi ongkos lagi buat kita kalau mau ke sana. Tourism juga jadi turun, antusiasme orang juga jadi turun. Ya gitu-gitulah guys. Thank you kopinya. Buat teman-teman yang mau nyawer, jangan lupa di pojok kanan bawah ada link Saweria. Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Begitu aja dulu untuk konten kali ini. Gue lebih mempertanyakan ke masalah etikanya aja sih guys. Jangan lupa juga ritualnya sebelum kita udahan, like, comment, share, subscribe segala macam. Thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Peace out guys.